Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para saudaraku yang ada di Nusantara Bumi Pertiwi Indonesia Raya, di seluruh dunia raya yang saya cintai juga saya takdimi. Di malam hari ini alhamdulillah saya bersama saudara saya Gus Met bersama Gus Dul, dan alhamdulillah di sini saya akan membahas tentang sejarah atau bertanya-tanya langsung dengan salah satu keturunan dari wali Allah Mbah Buyut Khoir yang ada di makam ini. Dengan itu para sahabatku semua yang ada di Nusantara Bumi Pertiwi Indonesia Raya, saya minta dukungan dari kalian semua. Semoga apa yang kita jalani membawa berkah. Dan ini saya akan bercerita tentang kejadian kemarin, Gus. Ya, siap. Jadi kejadian kemarin itu saya waktu riyadhah di wilayah Malang Selatan juga, dan di sana itu riyadhah belum selesai. Setelah tawasulan, zikiran, dan zikiran itu saya di situ kedatangan tamu nggak diundang istilahnya. Dan tamu nggak diundang itu adalah sekelompok para Wahabi. Sekelompok para Wahabi itu langsung nggak pakai tanya assalamualaikum, juga nggak bilang apapun, langsung kita diserang. Sebentar ya. Amit sewu. Nah, maksudnya Wahabi itu apa ya? Ya, maksudnya Wahabi itu kepada kita ingin meluruskan. Jadi intinya ingin meluruskan kalau golongan kita orang Nusantara ini benar-benar orang sesat, tidak menjalankan amanah atau tugas dari yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi istilahnya para Wahabi itu merasa benar sendiri, suci sendiri. Maksudnya itu kita, itu motifnya ya juga sama-sama Islam. Sama Islam. Apakah beliau itu bermazhab sama dengan kita? Kayaknya enggak Ya. Nah, salah satu sampean bilang enggak itu ciri-cirinya seperti apa? Banyak, Gus. Oh, banyak ya? Banyak. Sampai terjadi kemarin yang katanya diserang atau gimana itu? Iya. Nah, itu dilanjut gimana itu ceritanya itu? Jadi kemarin itu sempat diserang, ya? Sempat diserang, dan para Wahabi ini tidak percaya dengan adanya ilmu yang orang Nusantara miliki, seperti karomah, ya, al-hikmah, al-jurus dan segalanya, kanuragan, gitu ya. Itu nggak percaya. Dan di situ dengan nggak percaya akhirnya nyerang. Dibilangnya saya mempunyai jin, dibilangnya mempunyai sihir, dan waduh, sulapan, iya, macam-macam. Terus minta pembuktian segala macam pembuktian. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah SWT dan dapat barokahnya dari para wali-wali Allah dan para leluhur Nusantara, tadi malam itu sempat saya cencang para Wahabi. Ketemu di mana, atau sampai ngejar, atau sampai yang dikejar, atau gimana itu ceritanya? Nah, makanya ini yang misterius. Makanya saya cerita, para Wahabi itu tiba-tiba datang. Kan nggak ada kabar berita. Jadi kayak kemarin waktu di rumah saya diserang, kan nggak ada hubungan sama sekali. Nah, baru datang, tahu keadaan tempat kita dimanapun kegiatan kita. Beliau para Wahabi, kelompok Wahabi ini mesti tahu dengan keadaan kita. Makanya kita harus lebih waspada. Para sahabatku harus lebih waspada dan tetap semangat untuk beribadah, mendoakan para leluhur, para leluhur, para sesama gitu, para saudara yang berada di Nusantara, Indonesia Raya, dunia raya begitu. Dan ini kembali ke tentang cerita dan nyata yang kita hadapi di bulan-bulan ini. Soalnya di bulan-bulan ini kembali ke awal ya sahabat ya. Kembali ke awal kita cerita tentang para Wahabi ya, para Wahabi ya. Kalau menurut Mas Gus Nuda, Wahabi itu gimana Mas? Menurut panjenengan, pendapat panjenengan, karena saya belum pernah tahu sama sekali gitu ya. Kalau ini Mbah Glonong bersahabat sama saya itu lama, juga lama. Cuma jarang ketemu gitu ya. Gimana menurut tanggapan?
Ya memang setiap ajaran itu pasti ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya, maka mulai zamannya itu Ibnu Abbas pun itu pun juga ada sampai sekarang pun, sampai di negara Arab ini kan sudah dilarang Wahabi untuk ikut di pemerintahan juga. Jadi nggak masuk forum pemerintahan ya? Ya, sekarang sudah diizinkan. tidak diizinkan. Oh, gitu. Ya, untuk wilayah sana karena hanya bisa membuat gelisah atau membuat meresahkan istilahnya begitu. Makanya sudah tidak boleh. Kalau di Indonesia sendiri masih belum ada undang-undang untuk masalah Wahabi atau apa ya, karena memang karena di Indonesia kan kita masih ada istilahnya itu suku, bukan suku tapi toleransi. Oh, toleransi antar beragama. Karena itulah jadi di sini negaranya saling menghormati, itu saja sebenarnya. Saling menghargai, saling menghormati atas keyakinan setiap masing-masing yang betul diyakini. Diyakini atau yang dinut gitu ya. Gitu. Gimana Pak Bruno? Soalnya gini, soalnya para Wahabi sekarang ini banyak teman-teman saya, teman-teman spiritual juga teman-teman Kiai Nusantara itu di akhir-akhir bulan atau di bulan mulai 4 bulan ini banyak para Wahabi itu nyerang para spiritual sampai terjadi perang mulut juga perang fisik, sampai terjadi seperti itu. Dan salah satunya contoh kayak kemarin itu saya waktu ngobrol juga sama jenengan ya. Oh yang itu yang waktu di rumah. Oh itu ya termasuk aliran itu ya? Kan golongan itu kan golongan itu sampai diserang kita kan kan kayak sok-sok cuti sendiri, kayak sok menjadi panitianya surga ya. Jadi kemarin sampai yang didatengin atau yang digerebek atau yang diserang ya juga sama golongan itu. Tapi bukan yang kemarin itu, bukan ya? Ya golongan itu. Oh golongan tertentu. Oh golongan tertentu. Banyak. Loh, berarti kalau gitu kita termasuk salah satu incaran dong. Makanya itu. Makanya itu kita ini seharusnya kan lebih waspada, juga lebih hati-hati. Soalnya apa? Di maraknya para Wahabi yang ada di Nusantara atau ada di wilayah Malang Selatan ini atau Malang Kota, Malang Raya, itu sudah para spiritual ini juga ada di forum mereka, sudah ada di cetakan atau tulisan mereka. Makanya kita harus lebih waspada. Yang kayak kemarin itu loh, saya waktu Riyadh terus diserang, terus waktu di rumah sampai 2 kali saya diserang. Begitu, dan terus begitu. Intinya para Wahabi itu intinya membid'atkan kita, mensyirikkan kita, terus menyesatkan kita. Cuman itu aja. Terus dia itu inginnya meluruskan tentang ajaran kita. Yang maksud diluruskan itu yang apa? Nah makanya ini yang perlu dipertanyakan. Soalnya dijelaskan, sampai detail apapun, beliaunya itu nggak paham juga, nggak ngerti. Intinya kalau kita makam kayak gini ya, makam kayak gini. Dan seumpama para Wahabi itu tahu tentang keadaan kita, yang beradaan kita di sini, mungkin para Wahabi itu langsung mensirik-sirkan kita, mensesat-sesatkan kita. Itu jelas. Gimana loh menurut Anda? Maka sebelum video ini kami lanjut, jangan lupa ya, dibantu share sebanyak-banyaknya, tinggalkan like, komen yang bagus-bagus, kemudian jangan lupa dibantu subscribe. Dan tidak kalah pentingnya loh, yaitu adalah sambung doanya. Ini saudara kita loh ya, saudara dekat kita, Mbah Glunung, dan ini juga saudara kita, ya kan? Bantu doanya, bantu share, bantu subscribe, bantu di like agar kami Gusmat Official bersama Mbah Glunung semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Monggo dilanjut Mbah Glunung. Begitu ya sahabatku, jadi kita intinya lebih waspada lah, dan jangan sampai kena pancing
golongannya para Wahabi. Soalnya para Wahabi ini Terutama pengarahan-pengarahan yang Iya. jelas itu ya. soalnya gini Bos, Ah. waktu kemarin itu saya juga diiming-imingi. Ah. Diiming-imingi Semacam uang, apa itu? Ah. semacam uang. Oh, uang. Ah. Sempat saya kemarin itu mau dibayar 1 M. Waduh, banyak itu. Ah. Iya. Supaya apa? 1 M itu supaya saya ini ikut dengan ajaran para Wahabi. Begitu. Bos. Dan dia juga janji, bila saya ikut dengan ajaran Wahabi, keluarga saya akan dicukupi. Terus permintaan apapun saya dan keluarga ini akan dicukupi. Kemanapun kita mau kemana, mau main kemanapun juga dibiayai oleh para Wahabi. Lalu, bagaimana dengan tanggapan Anda untuk menyikapi ini? Alhamdulillah gitu. Karena kita harus mempunyai keteguhan hati, keimanan hati, dan keimanan tentang keibadah kita, dan keimanan tentang peninggalan para leluhur. Oh, ya. itu Pak, penting itu. Nah, dari itu makanya kita jangan sampai kena pancing oleh omongan-omongan yang manis-manis seperti para Wahabi yang ingin sekali Membelokkan membelokkan sejarah atau membelokkan tentang tatanan leluhur. tatanan leluhur. Faktanya yang sudah ada dari semenjak beliau-beliau itu belum ada, kan gitu ya. Menurut tanggapan panjenengan gimana, Gus? Gus sinten iki kok mboten nate tepang kula? Gus Irul. Oh, Gus Irul. Oh, nggih nggih. Gimana Gus Irul menurut tanggapan panjenengan? Iya, Informasi atau kabar saking Mbah Tulunung niku wau. memang ada. Mm-mm. Ya, memang ada. Heeh. Tapi kita sendiri itu sudah tahu ya. Mm-mm. Jadi mulai zaman Bung Karno pernah menceritakan Tentang bahwa jika ingin jadi Islam, Heeh. jangan jadi Islam Arab. Ya pernah. Nah, terus Jika ingin jadi Kristen, jangan kayak Yahudi. Ah. Nah, maksudnya apa? Ah. Nah, ya kan? Gimana? Supaya kita itu melestarikan, tidak lupa asal usul kita, kita kakek sebagai nenek bangsa moyang kita, ya, ya. yang punya budaya. Masuklah Nah, untuk mengantisipasi daripada info tadi Iya. dari saudara kita Mbah Tulunung. Antisipasi menurut panjenengan itu apa yang perlu kita jaga atau yang perlu kita kedepankan atau yang perlu kita waspadai gitu dari info itu tadi. Jika kita nanti bingung, Mm-mm. jadi kita kembali lagi ke Al-Quran sama Sunnah. Wal jadi- jamaah. Nah, Betul, iya, ah. gitu. Jadi Gitu, biar Mbah tidak Tulunung ya. bingung. Iya. Itu ini, Gus ini sependapat sama saya. Iya, sama. Sependapat sama ya. Sama. Wah. Soalnya kita kan searah dan Nah, satu tujuan. satu arah, satu jalur kan gitu ya. Satu tujuan sing gak kalah penting ya. Wah, itu kan kita berkeluarga ini. Nah, jadi bukan saudara biasa ini kan gitu. Memang kita ini. beda, tapi kan memang Gitu, satu, betul. ya. Betul. Gimana Mbak Bruno? Soalnya di Indonesia atau di seluruh dunia ini yang diakui oleh negara hanyalah kelompok NU dengan Muhammadiyah. Betul. Dan yang lain-lain ini perlu dipertanyakan. Kan gitu. Yang tahu saya ya hanya dua itu tadi, Iya. NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya, betul. Makanya kakek saya dulu. Seumpama besok ya, seumpama besok awakmu wis dewasa wis tuwa ketemu golongan si A, si B lan segala macamnya. Ojo sampai kena kepancing, awakmu tetep pegang teguh tang NU. Mulai dari rayuan, Segala omongan, macam. ajakan kan gitu ya. Segala macam. Masih, Jadi dari keteguhan saya mengingat tentang pembicaraan kakek saya, jadi alhamdulillah sampai sekarang itu juga saya pegang. Betul, masuk itu, masuk. Takutnya apa? Ya itu, takutnya para golongan-golongan si A, si B banyak itu. Takutnya kita kalau nggak hati-hati, Bos. Soalnya apa? Para golongan-golongan itu ada yang membayar. Kasarannya begitu. Ada yang Support dana atau membandani ngono. Ya. Kalau nggak ada yang membandani, nggak bakalan mau bayar saya 1 M ya kemarin. Gimana menurut Anda? Betul gitu ya? ya Mungkin gitu ya? mungkin begitu ya, karena mereka ini sebenarnya hanya ingin istilahnya apa ya, dapat Mengotak-atik lah atau merusak lah? supaya bisa masuk lah. Oh, gitu. Bisa masuk
si tujuan mereka itu supaya lebih mudah istilahnya gitu, untuk menguasainya itu lebih mudah. Nah, kalau memang seperti itu, nah kalau memang begitu, kira-kira dari Anda ini pesan-pesan yang seharusnya buat follower kita, netizen kita yang bagus, utama yang harus diwaspadai, kira-kira dari Gus Sinten jenengan? Gus Sinten. Gus Inul utawi saking Mbah Blunung, napa sing perlu dipesenaken di napa ten niku lho, follower utawi netizen. Seharusnya kita harus gimana gitu ya. Mungkin kalau para netizen juga sudah paham kalau tentang channel saya. Oh gitu ya. Para netizen ke channel saya insya Allah sudah paham kalau saya sering diserbu sama para wali. Mungkin sudah paham. Mungkin para netizen bilangnya begini, lebih hati-hati dan waspada. Oh berarti sudah paham, sudah tahu. Sudah tahu betul-betul. Makanya setiap kegiatan saya, pesannya para netizen, salah satu netizen, setiap kegiatan saya itu suruh video. Soalnya apa? Tidak disangka-sangka para wahabi ini datang. Dan di situ intinya memang menyesatkan dan bid'ah segala macam. Begitu. Ya. Kok ya kenapa? Kok harus sampean? Kok harus saya? Atau kok harus kita yang menjadi incaran itu kenapa? Ya kita kurang tahu juga ya. Saya juga nggak tahu. Karena itu juga nggak tahu. Kok enggak kiai yang lain? Nah iya. Apakah karena itu? Apakah kita itu karena senang ngaji ke kuburan, senang sholawatan, senang tahlilan, atau gimana kan gitu ya? Mungkin salah satunya itu. Nah gini ini kan saya ikut berprasangka nggak enak malah ya kan? Banyak kegiatan kita kan sholawatan, ziarah kubur, tahlilan, nah, dan lain sebagainya itu loh. Terus gimana selanjutnya Pak Blunung? Ya selanjutnya kita meneruskan riyadhah Bos. Iya tetap ya. Perawatan atau tetap aja kegiatan apapun yang diajarkan oleh para leluhur kita laksanakan dan tetapkan, selalu istiqomah. Asik masuk. Jadi ngapain kita ngurusin orang lain yang tidak sejalan dengan kita? Jadi maksud sampean ini tadi jagong, ini tadi apa sharing-sharing, cuma hanya memberikan informasi, ayo lebih waspada, lebih hati-hati. Takutnya itu engkau moro-moro misalnya ada saudara tamu ataupun apa efek lemah lembut atau gimana, ternyata mau membelokkan atau memutarbalikkan fakta yang sebetulnya yang diputarbalikkan ini yang benar kan gitu ya. Oke, itu saya sependapat dan saya paham yang sampean maksud itu gitu. Dan alhamdulillah saudaraku semua yang ada di Nusantara Bumi Pertiwi Indonesia Raya dan di seluruh dunia raya, dengan ini saya akan meneruskan sholawatan atau zikiran di makam ini. Riyadhah. Riyadhah.